Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Dwi Darmawan dengan NIM akhiran 1072. Halo, saya Hana Habasada dengan NIM akhir 1043. Kita saat ini sedang melaksanakan praktikum Lembaga Pelayanan Sosial pada LKSA Nurul Husna, Kabupaten Jember. Kita dari kelompok 3 dengan dosen pembimbing Ibu Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya sebagai Sekretaris Umum Badan Pimpinan Harian LKSA Nurul Husna Jember serta Pelaksana Tugas Kepala LKSA Nurul Husna Jember. Sehari-hari saya bertugas untuk menjaga atmosfer administrasi di LKSA Nurul Husna Jember serta melaksanakan tugas kepala, yaitu menjaga dan mengkoordinasi seluruh program dan pengasuhan yang ada di LKSA Nurul Husna Jember. Kak, boleh jelasin sedikit gak sih gimana sih latar belakang dari LKSA Nurul Husna Jember ini? Baik, jadi LKSA Nurul Husna Jember ini didirikan pada tanggal 4 April 2014 atas inisiator beberapa tokoh Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Patrang. LKSA Nurul Husna ini milik pimpinan cabang Muhammadiyah Patrang di mana di bawah langsung oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah. Kita berdiri berdasarkan wakaf tanah yang sudah sejak dulu tidak termanfaatkan. Kemudian oleh beberapa tokoh tersebut itu dimanfaatkan untuk merintis LKSA atau panti asuhan. Baik, terima kasih informasinya. Pertanyaan selanjutnya, kami ingin tahu nih Kak, gimana sih caranya panti ini untuk mendatangkan para yatim duafa, atau apakah ada mekanisme tertentu agar para yatim piatu dan duafa tersebut untuk masuk ke dalam LKSA ini? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi LKSA kami, pertama kami jelaskan kembali bahwa LKSA kita merupakan lembaga milik Muhammadiyah dan sejak awal memiliki basis pengasuhan keluarga. Jadi kami memilih LKSA ini dengan basis pengasuhan penyantunan, di mana anak-anak tidak tinggal di dalam panti tetapi bersama keluarga yang ada di rumah. Misalnya kalau yatim bersama ibunya, kalau duafa biasanya juga lengkap, ada juga yang tinggal dengan kakek dan neneknya. Kalau di tempat kami, kenapa kok LKSA-nya berbasis asuhan keluarga? LKSA Nurul Husna merupakan pilot project pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk LKSA rintisan berbasis keluarga sejak dikeluarkan Permensos yang baru, dan kami memilih asuhan berbasis keluarga atau family care, kalau bahasa hukumnya foster care. Jadi di mana anak-anak memang tinggal bersama keluarga agar tidak terpisah dari akar keluarganya, dan kegiatannya di LKSA kami biasanya 1 bulan 2 kali pembinaan, bisa dengan inisiatif LKSA atau lembaga melakukan monitoring dan evaluasi belajar yang selama ini dilakukan di rumah maupun di sekolah. Yang kedua biasanya dengan mitra. Kami bermitra dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman mahasiswa, dengan lembaga stakeholder yang lain yang bisa melakukan kegiatan kepengasuhan yang dilaksanakan di tempat kami.
Lalu bagaimana mekanisme adik-adik itu bisa menjadi anak penerima manfaat di LKSA kami? Biasanya ada yang merujuk atau ada yang membawa. Kalau yang sering biasanya saudara-saudara yang menjadi pengurus di masjid, misalnya takmir atau pengurus masjid lainnya, baik itu muadzin dan lain sebagainya. Bisa juga oleh sekolah. Jadi kami juga bermitra dengan lembaga pendidikan, seperti kalau yang karena kita di Muhammadiyah ada SMP Muhammadiyah, kemudian di lembaga pendidikan milik negara atau negeri yang itu usia SD, biasanya kepala sekolah atau wakakesiswaan SD tersebut merekomendasi kepada kami, dan biasanya juga direkomendasi oleh RT RW untuk diminta bergabung ke lembaga kami, biasanya dibawa secara langsung, dan itu sudah sering kita terima, dan kita juga saat ini menerima anak sebanyak 68 anak berbasis asuhan keluarga untuk kita bina, biasanya 1 bulan 2 kali. Itu Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bisakah jelaskan secara singkat siapa saja yang bergerak dan terlibat di LKSA ini, serta apa visi misi dari LKSA ini? Baik, teman-teman kalau ingin tahu LKSA kami sebetulnya mudah sekali. Kami punya company profile berbasis digital, yaitu website company profile yang di dalamnya terdapat profil singkat tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nurul Husna Jember. Kalau ditanya apa visi dan misinya, visinya tentu ingin menjadi lembaga atau LKSA yang unggul, mandiri, dan berkemajuan. Kalau misinya tentu berkaitan dengan visi tersebut, kami ingin menjadi lembaga yang bisa mengembangkan pola asuh keluarga yang unggul, mandiri, dan berkemajuan. Seterusnya teman-teman bisa baca di profil digital kami yang mungkin bisa nanti dicek sendiri. Lalu untuk siapa yang terlibat di LKSA kita? Kalau LKSA kita, kami berani mengatakan kami berbeda dengan LKSA yang ada di Kabupaten Jember, karena memang yang terlibat semuanya sejak awal itu teman-teman muda. Jadi di BPH, Badan Pimpinan Harian, itu ada bapak-bapak senior, ada yang sudah doktor, kemudian ada juga yang sudah menjadi pekerja di negara atau PNS ya, lalu juga ada yang sebagai pembisnis, itu yang menjadi BPH. Tapi yang menjadi pengelola itu teman-teman muda, ada yang sudah lulus fresh graduate ya, itu juga ada yang masih kuliah, itu terlibat untuk menjadi pengelola di lembaga kami. Kenapa harus teman-teman muda? Karena ini berkaitan dengan tagline baru yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Amal Usaha Muhammadiyah bidang sosial harus menjadi lembaga yang unggul, mandiri, dan punya visi masa depan. Nah, di Nurul Husna berusaha untuk mengaplikasikan itu, sehingga kita memilih teman-teman muda yang berbasis volunteer. Tentu kalau volunteer itu kan tahu sendiri, kita adalah relawan, tetapi semua yang terlibat sebagai pengelola di tempat kami ini sudah secara akademik, formal itu sudah ada yang sarjana, kemudian yang non formal kami disertifikasi oleh Kementerian Sosial, baik sertifikasi TKS maupun relawan sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan praktikum di LKSA Nurul Husna. Terima kasih sudah memberikan rekomendasi, ini sangat penting bagi LKSA Nurul Husna untuk memperbaiki program dan juga fasilitas yang ada. Kalau tadi disampaikan memang betul,
masih ada perbaikan atau kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, jadi memang perlu ada perbaikan dan kolaborasi dengan berbagai sektor. Nah, ini nanti bisa menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan-perbaikan. Salah satu contoh misalnya untuk fasilitas sertifikasi. Memang betul kalau menurut arahan dari Dinas Sosial bahwa minimal kalau LKSA itu memang ada orang dari Kesos, dalam hal ini adalah Kesos. Tapi hal ini kami juga masih kendala itu. Di Dinas Sosial itu sudah tersedia Peksos, namun kan kalau Peksos di Dinas Sosial itu harus berbagi dengan LKSA lain, dan juga permasalahannya itu nggak cuma LKSA. Nanti juga menjadi pertimbangan bagi kami, mungkin bisa berkolaborasi dengan jurusan Kesos UNED terkait dengan penyediaan Peksos. Dan juga misalnya fasilitas untuk adik-adik memang masih kurang, kami memenuhi itu, dan terima kasih. Ini bisa menjadi evaluasi bagi kami dan juga masukan yang akan kami sampaikan kepada pimpinan. Jadi untuk laporan yang telah dipresentasikan ini sangat bermanfaat bagi kami, dan terima kasih, nanti laporannya akan kami sampaikan ke pimpinan. Jadi sekali lagi saya ingin mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan praktikum di LKSA Nurul Husna. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.